Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas materi baru, yaitu besaran dan satuan. Setelah kita membahas materi sebelumnya tentang hakikat fisika dan prosedur ilmiah. Oke, sekarang kita akan ke bab 2. Nah, sebelumnya tentu kalian pernah mempelajari yang namanya besaran dan satuan saat SMP. Jadi tentu tidak asing lagi ya tentang besaran dan satuan. Jadi di sini kita akan lebih mengulas lagi dan memperdalam lagi. Oke, tujuan pembelajaran kali ini adalah diharapkan setelah mempelajari materi ini kalian mampu menganalisis besaran dan satuan dalam fisika. Yang akan kita bahas kali ini adalah bukan hanya besaran dan satuan saja, namun kita juga akan membahas tentang dimensi, kemudian angka penting, dan notasi ilmiah. Nah, tentu kalian pernah ya mendengar yang namanya besaran dan satuan saat SMP dan terutama tentang besaran pokok yaitu panjang, kemudian massa, waktu, dan lain sebagainya. Nah, kita beralih ke materi, kita masuk ke materi bahwa besaran merupakan segala sesuatu yang dapat diukur. Jadi segala yang dapat diukur itu disebut besaran. Nah, besaran dibagi dua, ada besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok sendiri merupakan besaran yang satuannya telah ditentukan. Nah, kalau misalnya besar turunan, ini adalah yang diturunkan atau yang digabungkan dari satu atau lebih dari besaran pokok itu. Nah, untuk besaran turunan sendiri, contohnya seperti luas. Luas ini kan secara rumus adalah panjang kali lebar. Nah, kita lihat di sini ada panjang kali lebar, di mana panjang ini merupakan besaran pokok panjang. Kemudian lebar juga merupakan besaran pokok panjang. Maka satuannya dari besaran pokok panjang adalah meter dan satuan pokok besaran yang satunya lagi ada meter juga. Dan ada dua maka meter persegi. Maka inilah satuan dari luas. Jadi seperti itu ya. Jadi perpaduan antara dua besaran pokok. Nah, kemudian selanjutnya, ini merupakan besaran pokok. Ada 7, sebenarnya ada tambahan lagi 2, namun yang kalian pasti pahami adalah 7 ini. Yang pertama adalah panjang, massa, waktu, kuat arus, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Dan ini merupakan satuannya. Nah, satuan panjang meter, massa adalah kilogram, waktu adalah sekon, kuat arus adalah ampere, suhu adalah Kelvin, intensitas cahaya adalah kandela, kemudian jumlah zat adalah mol. Nah, ini merupakan satuan internasional. Jadi satuan itu apa sih? Nanti akan kita bahas, oke? Sekarang ini merupakan beberapa contoh dari besaran turunan. Sebenarnya lebih dari ini ya. Ini hanya dicontohkan saja, yaitu ada luas, kecepatan, percepatan, gaya, tekanan, usaha, dan lain sebagainya. Dan lain-lain, oke? Nah, jadi rumus-rumus yang ada di dalam fisika, itu ada rumus momentum, kemudian rumus tekanan, segala macam. Nah, itu merupakan besaran turunan. Jadi perpaduan antara besaran pokok. Nah, oke. Selanjutnya kita ke satuan. Nah, tadi itu kita sudah bahas ya bahwa satuan itu adalah yang dimiliki oleh besaran. Nah, satuan ini sebagai pembanding suatu besaran. Jadi, satuan yang ditetapkan ini adalah satuan internasional. Seperti tadi yang sudah kita sebutkan ada meter, kilogram, sekon, kemudian Kelvin, ampere, kandela, dan mol. Oke, selanjutnya kita ke dimensi. Dimensi ini adalah cara besaran tersebut tersusun dari besaran-besaran pokoknya. Nah, penulisan dimensi sendiri biasanya dilambangkan dengan huruf. Kemudian, untuk apa sih dimensi itu? Nah, dimensi ini untuk mengungkapkan adanya kesetaraan besaran. Misalkan gaya gesek ini sama dengan persamaan gaya berat. Usaha dan persamaannya setara dengan energi. Nah, kemudian selanjutnya adalah untuk menetapkan bahwa suatu persamaan itu tepat atau suatu rumus itu tepat. Jadi,
dimensi itu seperti simbol dari suatu besaran-besaran pokok tersebut. Oke, di sini Ibu contohkan bahwa misalkan kalau yang dimensi itu kalau misalnya besaran pokoknya itu digabungkan, kemudian digabungkan ada 2, misalnya kalau perkalian itu jadi pangkat positif, kalau misalnya pembagian jadi negatif. Oke, lebih lanjutnya kita ke contohnya saja. Di sini ada luas. Oke, rumus luas adalah panjang kali lebar. Di sini panjang merupakan salah satu contoh besaran pokok panjang. Oke, panjang. Lebar juga adalah salah satu besaran pokok panjang. Kenapa? Karena kan yang diukur kalau panjang ya panjangnya kan. Kalau lebar juga yang diukur adalah panjang. Oke, berarti sama-sama besaran pokok panjang. Nah, berarti panjang itu disimbolkan dengan L untuk dimensinya. Ini ya. Kemudian lebar juga L. Nah, berarti panjang kali lebar berarti L kali L. Nah, di sini L karena kali berarti pangkat 2. Nah, di sini positif karena 2. Pangkat 2-nya. Oke. Kemudian yang volume. Volume ini rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Semuanya besaran pokok panjang. Berarti L semua ya. L kali L kali L. Maka L pangkat 3 karena L-nya ada 3. Oke, ini merupakan beberapa lambang dimensi untuk besaran pokok dan turunan di sini ya. Kita lihat di sini. Sebenarnya yang kalian harus pahami adalah yang ini ya, yang wajib kalian hafal. Yang ini besaran pokok beserta dimensinya, beserta turunannya, beserta satuannya. Oke, panjang itu L, masa itu M, waktu itu T, kemudian kuat arus itu I, suhu itu theta, ini theta ya bacanya ya. Intensitas cahaya itu J, kemudian jumlah zat itu N. Oke, itu adalah dimensinya. Nah, selanjutnya Ibu contohkan, misalnya tadi kan luas dan volume, sekarang kecepatan ini. Oke, kita lihat di sini dimensinya adalah LT pangkat min 1 di sini. Oke, pangkat min 1. Oke, dari mana? Nah, di sini ya. Kecepatan. Oke. Kecepatan rumusnya itu adalah V sama dengan S per T. Oke. Dimana S-nya ini adalah jarak, T ini adalah waktu. Nah, sehingga di sini S per T berarti kan jarak per waktu ya. Jarak per waktu. Nah, jarak itu yang diukur apanya? Panjangnya kan? Berarti dia termasuk besaran pokok panjang. Nah, dimensinya apa? L. Nah, di sini. Waktu sendiri apa? Dimensinya adalah T. Berarti L per T. Maka menjadi L T pangkat negatif 1. Kenapa negatif? Karena ini adalah bagi. Ya, kemudian kenapa 1? Karena T-nya hanya 1. Oke, berarti jawabannya adalah LT pangkat negatif 1. Oke, selanjutnya kita ke angka penting. Angka penting adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran, meliputi angka pasti dan taksiran. Oke, nah jadi ada dalam sebuah pengukuran itu pasti ada angkanya. Nah, angkanya itu ada yang namanya angka pasti dan angka taksiran. Kenapa ada angka pasti dan taksiran? Karena dalam pengukuran itu harus dilakukan pengukuran berkali-kali untuk mendapatkan hasil yang pasti. Nah, karena kalau misalkan hanya satu kali, itu ada yang namanya ketidakpastian. Nanti akan kita bahas ya di pengukuran. Oke, penulisan angka penting menunjukkan ketelitian suatu hasil pengukuran. Nah, dalam menulis angka penting ini ada beberapa aturan-aturan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, semua angka bukan 0 merupakan angka penting. Oke, angka bukan 0 merupakan angka penting. Oke, nah dari contohnya nanti kita akan belajar bagaimana cara menentukan angka penting di pembahasan. Oke, ini angka bukan 0 termasuknya ya. Ini dan ini nanti kita akan bahas di pembahasan. Oke, yang kedua adalah angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 merupakan angka penting. Jadi angka 0-nya di tengah-tengah. Ya. Nah, seperti ini. Angka 0 terletak di sebelah kanan, angka bukan 0 di sebelah kanan. Ini merupakan angka penting. Oke. Kemudian angka 0 yang terletak di sebelah kiri, angka bukan 0, baik di kiri maupun di kanan koma. Oke. Di sebelah kiri ya, di sebelah kiri, baik itu di kiri atau di kanan koma, termasuk bukan termasuk angka penting. Seperti ini contohnya. Oke, kita coba ke pembahasannya.
Untuk yang pertama adalah tadi di soal yang pertama 2,34. Oke, 2,34 ini memiliki 3 angka penting. Kenapa memiliki 3 angka penting? Lihat di sini. Tidak ada angka 0. Semua angka bukan 0. Berarti tiga-tiganya adalah angka penting. Berarti di sini dia memiliki 3 angka penting. Oke. Yang kedua, 0,765. Nah, ini ada 5 angka penting. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, karena semuanya bukan angka penting. Karena semuanya bukan angka 0. Oke. Selanjutnya, 3,009. Oke. Nah, ini ada 4 angka penting. Kenapa? Karena walaupun ada 0 di sini, 0-nya di antara 3 dan 9. 3 dan 9 merupakan angka bukan 0. Jadi tidak masalah. Walaupun dia 0, dia tetap angka penting karena dia di antara angka bukan 0. Maka angka pentingnya berjumlah 4. Oke, paham di sini ya? Selanjutnya 7,06. Oke, ini adalah 3 angka penting. Oke, 3 angka penting karena 0-nya di tengah-tengah angka bukan 0. Oke, selanjutnya adalah 3000. 3000 4 angka penting. Kenapa? Karena 0-nya di sebelah kanan, angka bukan 0, di sebelah kanan 3. Maka 4 angka penting. Oke, selanjutnya 1230. Ini adalah 4 angka penting. Angka 0-nya adalah di sebelah kanan dari angka 3 yang merupakan angka bukan 0. Oke, selanjutnya 0,1. 0,1 satu angka penting. Kenapa? Karena karena 0 ini di sebelah angka bukan 0, di sebelah kiri ya. Di sebelah kiri angka bukan 0. Di sebelah kiri 1 ini nih. Berarti 1 angka penting. Oke. Contoh berikutnya. Ini juga satu angka penting. Kenapa? Karena 3, 0 ini berada di sebelah kiri dari 5 yang merupakan angka bukan 0. Berarti 1 angka penting saja. Oke. Oke, ada lagi. Coba 05, 6, 7. Ini merupakan 3 angka penting. Karena hanya 1, 2, 3 ini saja angka penting. Angka 0 yang di sini bukan angka penting karena dia di sebelah kiri angka bukan 0. Oke, coba kita coba lagi. Bagaimana kalau seperti ini? Nah, ini adalah 4 angka penting. Kenapa? Karena ini bukan angka penting. Oke, bukan angka penting. Yang angka penting adalah 1, 2, 3, 4. Nah, 0 di sini dia di antara 2 dan 1 yang merupakan angka bukan 0. Oke, dan 0 yang di sini dia di sebelah kanan angka bukan 0. Sehingga dia termasuk angka penting. Paham ya sampai sini ya? Oke, selanjutnya. Pengoperasian angka penting. Untuk pengoperasian ada pengurangan, penjumlahan, perkalian, dan pembagian. Untuk pengurangan dan penjumlahan, angka pentingnya mengikuti angka taksiran yang terakhir. Oke, kita contohkan saja 1,23 ditambah 6,5. 1,23 ditambah 6,5. Oke, kita hitung dulu ya. Kita lihat di sini, ini yang paling akhir merupakan angka taksiran. 1, 2. Nah, maka di sini 3, di sini 7. Di sini 7. Nah, angka taksirannya di sini dan di sini. Nah, yang paling sedikit adalah yang ini. Nah, berarti hasilnya adalah ditambah 6,5, hasilnya adalah 7,7. Oke. Yang Ibu contohkan yang kedua lagi deh. 2,54. 3 ditambah 1,23. Oke. Maka 2,543 ditambah 1,23. Ini merupakan angka taksiran akhirnya. Berarti ditambah, jangan ditambah deh ya. Kita kurang aja. Sama aja kurang. Oke, dikurang. Berarti 3. 4 dikurang 3, 1. 5 dikurang 2. 3, 2 dikurang 1, 1. Nah, ini angka taksirannya. Berarti yang paling dekat adalah ini. Ya, angka taksirannya ya. Berarti hasilnya ada 1,31. Oke, paham ya sampai sini ya? Oke, jadi dibulatkan ya, dibulatkan. Jadi karena ini dia 3 kurang dari 5,
maka kita ngambilnya ini. Ini juga sama. Oke, bagaimana cara pembulatan? Kita lihat di sini. Cara pembulatan. Jadi, jika angka terakhir lebih besar dari 5, ini ya kuncinya ya, maka dibulatkan ke atas. Lebih kecil dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Kalau tepat 5, lihat angka sebelumnya. Kalau ganjil dibulatkan ke atas, kalau genap dibulatkan ke bawah. Oke, ke bawah ini maksudnya apa? Jadi kalau ke atas itu ditambah 1, kalau ke bawah itu tetap ya, artinya seperti itu ya. Kalau ke atas itu ditambah 1, kalau ke bawah itu tetap, bukan dikurangi ya, bukan dikurangi 1, tetapi tetap segitu ya. Nah, Ibu contohkan misalkan di sini 6,766. Oke, kita lihat angka 6 ini dia lebih dari 5. Oke, kalau lebih dari 5 berarti dibulatkan ke atas. Nah, depannya ini berarti di belakang ke atas berarti tambah 1, berarti jadi 6,77. Oke, yang kedua, ini kurang dari 5. Kalau kurang dari 5 berarti dibulatkan ke bawah, berarti tetap, berarti jadi 6,74. Nah, yang ini sama dengan 5. Kalau sama dengan 5, lihat depannya. Depannya ini angka 6. Angka 6 merupakan genap. Oke, genap. Ini adalah genap. Kalau genap berarti tetap, berarti 6,76. Jadi dibulatkan ke bawah. Oke, kalau genap. Nah, sekarang ini 5 sama dengan 5 berarti kan. Nah, kita lihat depannya adalah ganjil. Kalau ganjil berarti dibulatkan ke atas, berarti jadi 6,74. Nah, jadi seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya untuk pengoperasian angka penting yang lainnya yaitu perkalian dan pembagian. Untuk perkalian dan pembagian hasil akhir, ingat ya. Ini deh, hasil akhir jumlah paling mengikuti jumlah angka penting yang paling sedikit. Nah, contohnya misalkan seperti ini. 2,1 dikali 2,25. 2,1 memiliki 2 angka penting dan 2,25 memiliki 3 angka penting. Jadi, hasil akhirnya ini harus 2 angka penting. Nah, seperti itu. Nah, berapa? Kita lihat, kita hitung. Oke, 2,1 dikali berapa tadi? 2,25 ya. 2,25. Maka hasilnya kalau kita kalikan hasilnya itu 4,725. Nah, ini ada 4 angka penting. Sedangkan tadi itu harus menghasilkan ini 2 angka penting aja. Nah, bagaimana caranya? Berarti ini harus dibulatkan. Ini dibulatkan. Nah, dibulatkan menjadi 2 angka penting. Bagaimana caranya? Ya, tadi itu pakai cara pembulatan. Yang pertama, kita lihat. Ini angka akhirnya adalah 5. 5 itu kan sama dengan 5. Lihat depannya. Depannya adalah genap. Angka 2 ini ya. Angka 2 ini genap. Berarti tetap 4,72. Kita lihat apakah ini sudah betul hasilnya. Ini berapa angka penting? Ini 3 angka penting. Berarti tidak bisa digunakan juga. Nah, maka ini harus dibulatkan lagi. Dibulatkan. Kita lihat. Ini kurang dari 5. Kalau kurang dari 5 berarti ini ya kita bulatkan ke bawah berarti atau tetap. Berarti 4,7. Nah, kita lihat ini berapa angka penting? Ini jumlahnya adalah 2 angka penting. Berarti ini hasilnya. 2,1 dikali 2,25 hasilnya adalah 4,7. Oke. Selanjutnya kita ke notasi ilmiah. Untuk notasi ilmiah digunakan untuk mempersingkat suatu bilangan yang angkanya banyak, angka nolnya ya, angka nolnya banyak. Seperti kita lihat contohnya di sini ya. Oke, angka nolnya banyak kan. Kalau disebutkan kan susah banget ya, kalau dituliskan juga susah kan. Jadi ini kita persingkat. Nah, kita menggunakan notasi ilmiah. Nah, bagaimana cara kita menggunakan notasi ilmiah? Nah, ini kita contohkan. Kita bisa menggunakan rumus ini. A kali 10 pangkat N. Jadi nanti A ini adalah bilangan pokoknya, bilangan satuannya. Bisa 1 sampai 10 atau bisa juga desimal. Nah, 10 pangkat N. N ini negatif 1 atau negatif 5. Oke.
Selanjutnya kita lihat di sini. Ada 5 ini ya. Yang nomor 1 ini kita lihat ada berapa nolnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 berarti kita bisa tulis 51 kali 10 pangkat 7. Seperti itu, positif ya. Karena dia di sebelah kanan positif. Oke, atau bisa juga 5,1 kali 10 pangkat 8. Kenapa? Karena dia ngambil komanya di sini. Kalau tepat di sini nggak pakai koma, berarti hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 saja kan. Kalau misalnya dia ngambil koma di sini, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satunya di bawah kan, berarti di sini koma. Berarti 5,1 kali 10 pangkat 8. Atau bisa juga 0,51 kali 10 pangkat 8. Oke, yang nomor 2. Ini adalah 8,7 kali, karena komanya di sini, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 10 pangkat negatif 8. Oke, jadi itulah notasi ilmiah ya. Jadi untuk mempersingkat penulisan ya. Nah, mungkin itu saja penjelasan tentang besaran dan satuan. Nah, Ibu harapkan kalian bisa memahaminya dan kalian juga bisa belajar dari sumber yang lainnya, kemudian mencari contoh-contoh soal lainnya untuk belajar lebih lanjut lagi. Nah, cukup sekian untuk penjelasan hari ini. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan bisa ditanyakan di forumnya. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat belajar dan selamat mengerjakan tugasnya. Terima kasih untuk yang memperhatikan dan yang ingin mau belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.